Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya ayyuhat tullab min safil hadiyata asyar ad-diniyah fi madrasah al-aliyah al-islamiyah al-hukumiyah al-thaniyah bi Boyolali. في هذا الصباح أريد سأبين لكم جميعا ما يتعلق في الكتاب بالموضوع جملة اسمية وكذلك جملة فعلية. Tasilan li wa tafhiman lakum sa'atakallam bil lugha al-Indonesia. Baik, pada pagi hari ini coba akan kami jelaskan tema ya yang di buku paket kalian. Ada judul jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Di sini saya akan jelaskan apa sih perbedaan keduanya dan fungsinya untuk apa kita pelajari keduanya tersebut. Baik, secara pengertian jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah itu adalah kelompok kalimat yang diawali oleh fi'il. Ya, ini perhatikan, diawali oleh fi'il pada susunan kalimatnya. Nah, yang dimaksud diawali oleh fi'il itu apa? Ketika ada huruf, ya ini secara simpelnya ya, biar kalian ingat-ingat, ketika di awal kata itu ada salah satu hurufnya, yaitu pertama alif, yang kedua nun, yang ketiga ta, ya, yang keempat ya. Nah, di antara 4 huruf ini sering digunakan untuk kata fi'il. Jadi kalian harus ingat-ingat itu. Oh, berarti kemungkinan besarnya diawali dengan alif, nun, ta atau ya itu adalah fi'il. Tapi tidak semuanya. Misal kayak Ahmad, Ahsan, ya itu kan ada diawali huruf ya, diawali huruf alif. Nah, tapi kan itu nama orang, jadi bukan fi'il tapi isim. Secara singkatnya begitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi jumlah fi'liyah ini ya diawali dengan fi'il ya, diawali dengan fi'il. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, pembagian fi'il itu terbagi menjadi 2 ya. Fi'il itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu fi'il lazim ya. Yang pertama itu fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il yang tidak butuh objek. Nah, ini harus jelas. Tidak butuh objek. Jadi di sini terdiri dari fi'il dan fa'il. Hanya itu aja. Jadi polanya itu ada fi'il dan fa'il. Tidak ada objek. Ya. Contohnya di sini jalasa Zaidun. Zaid telah duduk. Ya, itu contoh dari fi'il lazim yang tidak butuh objek. Beda halnya dengan fi'il muta'addi ya. Kalau fi'il muta'addi ini sebaliknya, dia susunan dari fi'il yang membutuhkan objek ya. Nah, objek dalam bahasa Arab itu disebut sebagai maf'ulun bih. Ya, maf'ul bih itu disebut sebagai objek. Misal di sini yaqra'u Zaidun al-Qur'ana. Ya, yaqra'u Zaidun al-Qur'ana. Zaid sedang membaca Al-Qur'an. Ya, objeknya mana? Objeknya berarti Al-Qur'an di sini. Ya, coba kamu perhatikan di sini. Ya, di sini fi'il diawali oleh ya. Ya, di sini fi'il tidak diawali salah satu huruf tadi ya. Alif, ya, nun, ya, ta ya, tidak diawali. Karena apa? Karena di sini adalah menggunakan fi'il madhi. Makanya saya sampaikan tidak selamanya itu menggunakan tadi ya, alif ya, alif, nun, ya, kemudian ta ya, ini ya. Tidak selamanya menggunakan itu, tapi kita bisa ingat-ingat ya, paling tidak untuk mempermudah kalian. Oke, itu fi'il. Kemudian fi'il lazim. Nah, ini kan sudah saya sampaikan tadi, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, fa'il itu apa sih di sini? Ya, pelaku ya. Siapa yang melakukan pekerjaan itu namanya fa'il.
Ya, maka di sini contohnya yaqumu Zaid, ya, Zaid sedang berdiri. Qoma Zaidun, ya. Qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Ya, fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Kemudian kaidah pertama untuk susunan fi'il fa'il, ketika fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya harus mudzakkar. Gitu. Ketika fi'ilnya muannas, fa'ilnya pun juga harus muannas. Contoh di sini, dzahaba Zaidun. Dzahaba di sini adalah mudzakkar, Zaidun di sini adalah mudzakkar juga. Ya. Contoh lagi, dzahabat Zainabun. Zainabnya di sini muannas sebagai perempuan. Di sini juga nggak boleh dzahaba tapi dzahabat. Ya. Artinya dia telah pergi. Oke. Kaidah pertama untuk fi'il fa'il. Kaidah kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Nah, maksudnya apa? Ya, walaupun fa'ilnya, pelakunya itu ribuan orang, ya, untuk fi'ilnya, ya, untuk fi'ilnya itu tetap mufrad, tetap satu. Malah dengar dhahabu, ya, dhahabu, terus yadhabuna, ya, itu kan untuk apa? Untuk jamak semuanya, ya. Nah, di sini kaidahnya, ya, susunan jumlah fi'liyah itu kata di awal atau fi'ilnya itu wajib mufrad, ya, wajib satu. Contoh di sini nomor 1, dzahaba at-thalibu. Ya, thalib lah, siswa itu pergi. Terus 1. Dzahaba at-talibani, ya. Dzahaba at-talibani di sini. Ya, dzahaba at-talibani. Nah, at-talibani ini kan berapa? Dua siswa. Nah, di sini kok enggak dzahabani? Enggak boleh karena kaidahnya seperti itu. Harus tetap dzahaba at-talibani. Kemudian lanjut terakhir at-tulab. Nah, tulab ini kan jamak. Ini jamak taksir, ya, dia. Nah, di sini kan jamak. Tetap di sini menggunakan dzahaba. Jadi kaidah yang kedua ini fi'il harus dalam bentuk mufrad. Yang ketiga, nah ini fa'il harus dalam keadaan rofa. Apa sih rofa? Nah, sekarang itu. Rofa itu pada dasarnya ia adalah dhamah, ya. Awalnya itu dhamah. Tapi berubah tidak dhamah lagi ketika musanna, ketika jamak mudzakkar salim, ketika muannas salim, ketika jamak taksir, atau ketika isim yang 5. Maksudnya apa? Ini saya jelaskan. Ketika mufrad, ya, itu tanda rofaknya itu adalah dhamah. Coba mana ini fa'ilnya? Fa'ilnya kan at-thalibu. Nah, enggak boleh kamu membaca dzahaba at-thalibi. Ya, misal di sini. Enggak boleh. Dzahaba at-thaliba. Ini juga enggak boleh. Ya. Yang benar apa? Yang benar apa? Dzahaba at-thalibu. Begitu. Nah, sekarang yang seandainya fa'ilnya, pelakunya itu 2, musanna, ya, musanna itu apakah dibaca at-talibanu, ya? Ini at-talibanu. Enggak boleh, ya. Harus dibaca at-talibani. Kenapa enggak at-talibaini? Tidak, karena kaidahnya di sini adalah rofa, ya. Kalau sudah rofa ini berarti tandanya itu ada alif nun ketika musanna. Oke, lanjut jamak mudzakkar salim. Tanda rofaknya bukan domah lagi, ya. Bukan domah lagi, bukan dzahaba atau libunu, itu enggak boleh. Nah, tanda rofaknya ketika jamak mudzakkar salim adalah wawu. Di sini adalah dzahaba atau libuna. Begitu. Kemudian jamak muannas salim itu tandanya dhammah,
ya. Domah di akhir ini sama Mas Yan ya, domah. Ya, di sini kan kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim itu tandanya alif ta. Nah, taknya di sini nggak boleh dibaca atau libata atau libati, itu nggak boleh, tetap dibaca atau libatu. Itu jamak taksir sekarang. Nah, ini sama, dia tetap rofaknya itu tandanya dibaca domah. Kalau atul labi ini nggak boleh ini. Kemudian atul laba juga nggak boleh. Yang benar sesuai dengan kaidah ada atul labu. Nah, isim yang kelima itu tandanya wawu ya. Isim kelima itu apa sih? Akhuka ya, abuka. Nah, ini di sini tandanya wawu, nggak boleh abaka, itu nggak boleh. Yang benar adalah abuka. Itu. Oke, saya kira itu untuk jumlah fi'liyah. Sekarang lanjut ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang didahului oleh isim, ya, didahului oleh isim. Ya. Berarti kalau didahului oleh isim itu berarti ya tidak didahului oleh fi'il, itu aja. Makanya harus paham betul mana fi'il, mana isim gitu. Pola kalimat ya. Kalau tadi itu fi'il fa'il untuk jumlah fi'liyah, sekarang untuk jumlah ismiyah itu polanya isim sama dengan isim. Bisa dikatakan mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Coba kita bahas. Mubtada itu apa? Mubtada itu adalah objek. Ya. Yang ingin dijelaskan itu apa ya? Terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar ya, khobar itu adalah penjelasannya ya, terletak setelah mubtada. Apa yang dijelaskan tadi ya, kita coba contohnya. Nah, ini contohnya, Zaitun muslimun. Zaitun ini sebagai mubtada ya, Zaidnya sebagai mubtada, sedangkan muslimunnya sebagai khobar. Zaid adalah muslim, atau Zaid adalah seorang muslim, itu boleh. Kemudian hada zaitun ya, berarti isim itu kan enggak harus selamanya nama orang, boleh boleh di sini apa, hada ya, isim isyarah ya, isim isyarah hada di sini. Hada zaitun ini sama, dia juga mubtada juga ya. Zaitun khobar. Nah, di sini khobar. Huwa. Nah, di sini domirnya huwa. Huwa di sini ya sama, dia juga mubtada. Zaitunnya khobar. Al muslimu hasanun. Orang Islam itu baik. Ya, al muslimu di sini mubtada, hasanun di sini khobar. Oke, sekarang kaidah penyusunan jumlah ismiyah. Mubtada dan khobar itu wajib dalam keadaan rofa. Sama-sama rofa itu tanda aslinya apa? Domah ya. Domah bisa domaten atau bisa tadi yang sudah saya sampaikan di awal, nanti simak lagi. Mubtada itu harus dalam bentuk ma'rifah. Ya, ma'rifah itu diketahui, nggak boleh dia nakiroh ya. Mubtada dan khobar itu sama jenis. Ketika mubtadanya laki-laki, khobarnya juga harus laki-laki. Ya, mubtada dan khobar sama bilangan. Nah, ini yang berbeda. Mubtadanya dan khobarnya harus bilangannya sama. Maksudnya apa? Ketika mubtadanya 2, khobarnya juga 2. Ketika jamak juga jamak, begitu. Beda dengan fi'il fa'il tadi. Kalau fi'il fa'ilnya kan 1 ya, yang fa'ilnya bebas berapapun ya. Kalau ini harus sama, mubtada khobar itu bilangannya harus sama. Nanti kita buat contoh. Nah, ini. Nah, ketika ini kita bahas satu-satu jumlahnya dulu ya. Jumlahnya mufrad itu kan 1 mufrad. Di sini juga harus at-thalibu ya, muslimun. Nah, coba saya perbesar. Oke, at-thalibu muslimun. Nah, perhatikan di sini at-thalibu muslimun. At-thalibu kan 1 ini. Ya, 1 ini juga 1. Nah,
Nah, di sini sekarang ketika rofa, tandanya apa di sini? Ya, doma. Ini juga doma. Sama, dia juga harus doma. Begitu. Ketika musanna untuk jumlah itu tandanya apa? Alif nun, alif nun. Maka di sini juga harus alif nun. Nah, tandanya ketika rofa itu alif ya, bukan atau libaini, itu bukan juga al muslimaini, bukan. Karena di sini wajib ketika mubtada dan huruf bar itu dalam keadaan rofa. Jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim ini perlihat tandanya sama, nggak boleh berbeda, nggak boleh atau libina muslimuna, nggak boleh, sama-sama wawunun, sama-sama wawunun. Atau libatu muslimatu sama juga. Atulabu muslimuna, ini yang berbeda ketika jamak taksir. Jamak taksir di sini kan jamak taksir itu tidak ada alif ta, tidak ada wawunun. Jadi dia tidak ada kaidahnya. Atulab. Ya, di sini juga sama tandanya domah dan juga di sini tandanya wawunun. Sama-sama dia ketika rofa itu adalah domah. Isim yang 5 wawu, sama dia ternyata tandanya itu di mubtada itu wawu, di sini juga tandanya di sini domah. Oke, saya kira itu mubtada dalam bentuk ma'rifah. Nah, ini maksudnya tadi yang saya sampaikan. Jadi mubtada itu harus bentuknya ma'rifah. Tandanya apa? Kalau dia tidak diawali alif lam. Jadi berarti kalau dia diawali alif lam berarti dia mubtada. Makanya mubtada itu bentuknya harus ma'rifah. Ma'rifah itu jelas ya. Jelas. Ya, ma'rifah itu jelas. Kemudian yang kedua adalah dhamir. Dhamir itu jadi kalau ada alif lam, saya ulangi lagi, kalau ada alif lam di sini berarti dipastikan dia adalah ma'rifah, mubtada'nya. Ya, mubtada'nya itu ma'rifah. Nah, tandanya ma'rifah ini adalah alif lam. Makanya ketika mubtada wajib ma'rifah. Oke. Lanjut yang kedua itu adalah ada dhamir. Dhamir apa? Huwa huma hum ya huma huna sampai selesai itu semua adalah ma'rifah. Kemudian isim mausul ya, isim mausul seperti apa? Adati, adati ya. Itu isim mausul, itu juga ma'rifah. Kemudian isim alam. Isim alam itu nama orang seperti Muhammad, Ahsan, Umar, Aisyah. Kemudian isim idhofah. Isim idhofah itu isim yang disandarkan ya. Seperti kata babul fasli ya, babul fasli berarti dua kata itu adalah babul fasli ya, babul fasli. Ini kan dua kata. Nah, seakan-akan dia jadi satu kata. Artinya apa? Pintu kelas. Enggak mungkin kita mengartikan pintu tok. Nah, itu maksudnya disebut sebagai idhofah. Yang terakhir isim isyarah ya, seperti hada, dalika, tilka, hadhihi, itu adalah ma'rifah. Lanjut berikutnya. Nah, ini susunan dari mubtada ya, mubtada. Ini ma'rifah. Hada pakai isim isyarah. Kitabun sebagai khobar. Di sini nakirah ya. Nakirah itu tidak ada tanda dari ma'rifah yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Lanjut. Nah, di sini ada yang hitam, ini maksudnya apa? Di sini ketika mubtada'nya ma'rifah, khobarnya enggak boleh ma'rifah ya, enggak boleh. Karena apa? Kalau di ma'rifah semuanya itu maknanya berbeda. Hadzal kitabu itu artinya buku ini, itu kan belum menjadi kalimat yang sempurna. Padahal ketika bicara mubtada dan khobar itu adalah menjadi kalimat yang sempurna, bisa kita pahami. Kalau kita bilang hadzal kitabu ya, buku ini ya masih belum selesai. Beda halnya kalau ditambahi hadzal kitabu jadidun. Hadzal kitabu ini sebagai hadza ini sebagai mubtada, al kitabu ya, al kitabu jadidu ini sebagai khobar, Oke, lanjut berikutnya. Mubtada khobar harus sama jenis. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ketika mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Atau libatu muslimatu, atau libu muslimu dan sebagainya.
Oke, lanjut. Nah, ini tandanya fiil tadi. Nah, itu tanda fiil. Oke, saya kira itu untuk jumlah ismiyah dan fi'liyah. Syukron, hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.